Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reviansah, mahasiswa 4D Teknik Informatika Universitas Ibnu Sina. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya tentang sistem informasi penjualan PT iClub Kreatif. Langsung saja kita ke materi. Yang pertama, di sini materi pertama tentang rekayasa perangkat lunak. Istilah dari rekayasa perangkat lunak secara umum disepakati sebagai terjemahan dari istilah software engineering. Istilah software engineering mulai diperoleh pada tahun 1968 pada software engineering conference yang diselenggarakan oleh NATO. Sebagian orang mengartikan RPL hanya sebatas pada bagaimana membuat program komputer. Padahal ada perbedaan yang mendasar atas perangkat lunak software dan perangkat komputer. Pengertian perangkat lunak yaitu seluruh perintah yang digunakan untuk memproses informasi. Perangkat lunak dapat berupa program atau prosedur. Program adalah kumpulan perintah yang diartikan oleh komputer, sedangkan prosedur adalah perintah yang dibutuhkan oleh pengguna dalam memproses informasi. RPL sendiri adalah suatu disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi perangkat lunak, mulai dari tahap awal, yaitu menganalisa kebutuhan pengguna, menentukan spesifikasi dari kebutuhan pengguna, desain, pengkodean, pengujian, sampai pemeliharaan sistem. Setelah digunakan, kemudian dengan pengertian ini dijelaskan bahwa RPL tidak hanya berhubungan dengan cara pembuatan program, namun mempunyai arti suatu hal yang berhubungan dengan proses seperti manajemen proyek, menentukan personal, anggaran biaya, metode, penjadwalan, kualitas, sampai pelatihan pengguna merupakan bagian juga dari RPL. Kemudian pengarang dari skripsi yang saya ambil dari Bapak Yudhistira dari Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Sultan Syarif Qasim. Judul skripsi beliau adalah Sistem Informasi Penjualan PT iClub Kreatif. Dan selanjutnya kita masuk ke pengertian dan tahapan metode SDLC dan watermark. Di sini model watermark adalah suatu proses perangkat lunak yang berurutan dipandang sebagai terus mengalir ke bawah seperti air terjun, melewati fase-fase perencanaan, permodelan, implementasi, dan pengujian. Sini tahapan dari metode waterfall. Jadi SDLC waterfall, metode yang pertama yaitu analisis, design, implementation, testing, development, and maintenance. Jadi yang pertama requirement gathering and analysis, mengumpulkan kebutuhan secara lengkap, kemudian dianalisis dan didefinisikan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh program yang akan dibangun. Fase ini harus dikerjakan secara lengkap untuk bisa menghasilkan desain yang lengkap. Kemudian yang kedua, desain. Dalam tahapan ini, pengembangan akan menghasilkan sebuah sistem secara keseluruhan dan menentukan alur perangkat lunak hingga algoritma detail yang sangat detail. Kemudian ada implementasi, yaitu tahapan di mana seluruh desain diubah menjadi kode-kode program. Jadi kode program yang dihasilkan masih berupa modul-modul yang akan
integrasi menjadi sistem yang lengkap. Kemudian ada integration and testing. Dalam tahapan ini, dilakukan penggabungan model-model yang sudah dibuat dan dilakukan pengujian. Ini dilakukan untuk mengetahui apakah software yang dibuat telah sesuai dengan desain dan fungsi pada software, terdapat kesalahan atau tidak. Verifikasi. Selanjutnya verifikasi. Verifikasi adalah klien atau pengguna menguji apakah sistem tersebut telah sesuai yang disetujui. Kemudian yang kelima, operation maintenance, yaitu instalasi dari proses perbaikan sistem yang sesuai yang sudah disetujui oleh sistem. Kemudian di metode selanjutnya yaitu ada di DFD. Jadi DFD adalah perangkat analisis dan perangkat yang terstruktur hingga memungkinkan penganalisis sistem memahami sistem dan subsistem secara visual sebagai suatu rangkaian aliran data yang saling berkaitan. Jadi ini adalah contoh gambar dari metode DFD. Kemudian metode selanjutnya ada UML. Apa itu UML? Jadi di sini UML biasa kita singkat yaitu dengan Unified Modeling Language, yaitu suatu metode permodelan secara visual untuk sarana perancangan sistem berorientasi objek, atau bisa disebut sebagai suatu bahasa yang sudah menjadi standar pada visualisasi, perancangan, dan juga pendokumentasian sistem software. Saat ini UML sudah menjadi bahasa standar dalam penulisan blueprint dan software. Ini adalah contoh dari gambar UML, metode UML. Di sini saya diberikan tugas untuk menyampaikan pendapat tentang skripsi tersebut. Pendapat saya yaitu dengan adanya sistem informasi penjualan secara online, PT iClub Kreatif dapat membantu marketing perusahaan untuk melihat setiap saat karena data yang diinput karena sistem secara langsung akan diproses menjadi sebuah laporan informasi yang sangat konkret dan juga digunakan sebagai pengumpulan data seperti data supplier, customer, dan proses transaksi penjualan. Baiklah, di sini saya akan membuat proses pembuatan dari metode UML dan juga DFD. Di sini kita search di Google Draw.io. Sini sudah muncul metode permodelan UML mulai dari deskripsi tersebut, yaitu dari site sales. Dari sales kita tarik panah ke mengelola data penjualan, kemudian sales juga menanggung jawab melihat data pengiriman, kemudian ke status pengiriman, ke data transaksi. Kemudian kalau misalnya dari admin, di sini dia memegang yaitu login, mengelola akun profil, kemudian mengelola data. Kemudian di sini dia mengelola data pembelian, retur penjualan, dan juga melihat laporan. Kemudian ke
Di sini login juga terdapat validalisme dan juga logout. Kemudian dari manajer marketing, dia mengelola login juga. Kemudian lihat akun pribadi. Kemudian staf gudang, dia mengelola data produksi, kemudian ke retur penjualan. Kemudian dia juga mengelola login. Selanjutnya kita membuat proses dari metode permulaan DFD tadi. Di sini saya sudah membuat proses pembuatan DFD tadi. Sini kita ambil kotak, terus kita tulis metode jaringan yang terdapat di deskripsi. Ya, mulai di deskripsi tersebut ada LAN. Kemudian di sini metode permodelan struktur jaringan yang di deskripsi tersebut, yaitu ada PC dari switch dia terhubung ke PC client 1, kemudian dia ke PC client 2, dari switch dia juga terhubung ke print, kemudian dari switch juga terhubung ke application server, kemudian dari application server ke data server. Mungkin sekian presentasi saya. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.